Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia. Nah, bagaimana sejarah singkat gerakan pramuka? Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang sangat penting. Dan kepramukaan itu sendiri merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Bagaimana perkembangan gerakan pramuka pada zaman dahulu? Nah, Badan Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk salah satunya adalah negara Nederland atau Belanda. Nah, dengan nama apa? Dengan nama Pathfinder. Oleh Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikanlah sebuah organisasi dengan nama NIPV atau Nederland Pathfinder Vereniging, atau biasa disebut dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin gerakan nasional dibentuklah organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang baik, menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan. Jadi dulu itu sebelum ada kata pramuka, jadi waktu itu adalah kepanduan. Akhirnya muncul berbagai macam organisasi kepanduan, mulai dari organisasi JPO, kemudian NATIPIJ, kemudian ada SIAP, atau biasa disebut dengan Sarekat Islam at the Living Pathfinder, atau biasa ada juga organisasi HW atau biasa disebut dengan Hizbul Waton. Nah, dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu menggunakan istilah Pathfindery, maka atas prakarsa Kiai Haji Agus Salim digunakanlah nama pandu atau kepanduan. Jadi waktu itu Belanda melarang ada organisasi Pathfinder di negara manapun, termasuk di Indonesia. Akhirnya waktu itu Kiai Haji Agus Salim memberikan nama organisasi pramuka itu adalah organisasi kepanduan. Nah, dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, kemudian ada PK, Pandu Kesatuan, PPS, dan lain semacamnya. Kemudian pada tahun 1931 terbentuklah organisasi PAPI. Apakah organisasi PAPI itu? Organisasi PAPI itu adalah Persatuan Antara Pandu Indonesia. Nah, kemudian berubah menjadi BPPKI. Apakah BPPKI? Kepanjangannya adalah Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia itu dilarang. Jadi sebenarnya pada waktu ada penduduk Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan itu dilarang di Indonesia. Sehingga tokoh pandu banyak yang masuk ke Ibondan atau Senendan dan Peta. Nah, setelah proklamasi
setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 1945. Di manakah tempatnya? Tepat di Solo sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Nah, sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah kembali menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu ada IPindo, kemudian ada Popindo, dan ada lagi PKPI. Nah, jadi apa IPindo? IPindo adalah Ikatan Pandu Indonesia. Kemudian Popindo adalah Persatuan Pandu Putri Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Namun setelah terbentuknya 3 organisasi tersebut yang dibentuk menjadi 3 organisasi dari 100 organisasi, melihat kelemahan, jadi masih lemah ternyata dibentuk daripada 3 organisasi tersebut, ada kelemahan. Maka ketiga federasi dilebur kembali menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah juga, akhirnya kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis seperti yang terdapat di negara komunis pada zaman itu. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS atau Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda, karena Presiden Soekarno waktu itu sedang berkunjung ke Jepang. Jadi yang menandatangani adalah Insinyur Juanda. Nah, di dalam keputusan Presiden ini, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka sangat dilarang keberadaannya. Jadi organisasi Gerakan Pramuka itu yang hanya satu-satunya yang ada di negara saat ini. Jadi yang awalnya bernama Pathfinder sekarang sudah dilebur akhirnya menjadi organisasi Gerakan Pramuka. Jadi itulah sejarah singkat Gerakan Pramuka pada zaman dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.